saya Catur Eko Priyono, 39 tahun. Saya bekerja di PT Aksis Prima Indonesia. Di sini sebagai Head of Business Solution dan Teknologi Arsitektur. Di sini pekerjaan saya adalah memberikan solusi-solusi untuk kepentingan dari sistem telekomunikasi dan informasi teknologi, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi teknis itu sendiri. Dalam skop pekerjaan saya adalah termasuk dalam mengelola proyek-proyek untuk informasi teknologi dan telekomunikasi, di mana di situ adalah dalam skop proyek manajemen untuk IT mulai dari merencanakan, kemudian mengeksekusi dari proyek itu, mengontrol dan mengorganize serta melakukan controlling terhadap untuk procurement juga, di mana dari step awal adalah inisiasi dari proyek itu, di mana kita akan melihat visibility proyek tersebut baik dari sisi bisnis, kebutuhan teknologi maupun dari sisi aspek-aspek komersial. Kemudian merencanakan dari proyek itu sendiri yang disebut adalah project management plan, di mana kita harus merencanakan dari sisi scope. Kebetulan untuk bidang IT memang scope ini sangat ketat karena memang harus didetailkan dengan baik. Kemudian dari sisi scope, setelah itu kita juga harus mengalokasikan dari sisi budget dan timeline management serta quality control. Dari semua itu kemudian kita jadikan sebuah panduan yang disebut adalah project management plan. Nah, salah satunya juga project management plan itu berisi tentang resource. Apa sih resource yang kita butuhkan, baik human resource maupun non human resource. Non human resource mungkin termasuk license untuk software, kemudian human resource ya termasuk siapa yang nanti akan membuat mendevelop dari sistem IT yang mau kita bangun ini. Kebetulan di tempat ini untuk sistem informasi teknologinya adalah untuk sistem integrator. Sistem integrator ini adalah untuk mensupport dari sistem telekomunikasi yang sekarang mungkin sudah agak maju yang dengan memakai teknologi cloud computing. Pekerjaan sekarang boleh dikatakan sesuai ya bidangnya dengan yang saya pelajari saat kuliah, karena saya kuliah dulu di teknik telekomunikasi. Kebetulan sekarang juga banyak proyek-proyek yang melibatkan telekomunikasi dan IT untuk telekomunikasi. Akan tetapi untuk pekerjaan project manajemen sendiri juga harus ditunjang dengan keahlian project manajemen, di mana itu harus dipelajari secara terpisah dan melalui beberapa kursus dan sertifikasi untuk kualifikasi project manajemen, terutama untuk project manajemen yang bersifat IT. Memilih pekerjaan ini karena itu sesuai dengan bidang yang saya pelajari saat kuliah, sehingga saya tidak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang harus saya kerjakan secara nyata di lapangan maupun di kehidupan yang real ya. Untuk proyek-proyek realnya seperti apa, karena secara basic keilmuan saya sudah mendapatkannya saat di bangku kuliah. Akan tetapi juga masih perlu pengalaman yang di lapangan yang mungkin tidak akan dipelajari di bangku kuliah. Sekali saya dari awal memang di jurusan telekomunikasi dan memang pertama kali kerja juga di bidang telekomunikasi, sehingga itu sangat nyaman bagi saya dan saya sudah tahu secara dasar-dasar keilmuannya, sehingga saya tidak perlu banyak belajar lagi, tinggal memperkaya pengalaman dan dengan kondisi-kondisi yang real di pekerjaan sehari-hari. Untuk pekerjaan sehari-hari, untuk project manajemen di bidang IT memang DFD dan Plotchart itu adalah semacam basic tool ya,
sebagai alat dasar untuk mendevelop maupun melakukan sebuah pekerjaan, karena semua pekerjaan dalam bidang IT itu harus terstruktur dan tersekuen serta terencana dengan baik, sehingga dengan menggunakan DFD atau project itu sebagai alat bantu kita untuk merencanakan pekerjaan yang akan kita lakukan, sehingga kita bisa melihat pekerjaan itu secara end to end dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa merencanakan, bisa mengantisipasi kesulitan dan mengantisipasi risikonya. Untuk DFD sama proses sendiri dalam dunia IT sangat penting dan itu mutlak diperlukan. Karena sebelum kita mendevelop sesuatu aplikasi ataupun program, itu kita harus benar-benar melakukan step itu dulu, yaitu melakukan dengan cara algoritma dulu, kemudian DFD dan kemudian flowchart. Dan itu tidak boleh ditinggalkan. Karena apabila ditinggalkan, nanti secara runtutan pekerjaan maupun runtutan aktivitas itu akan berantakan dan itu tidak akan sesuai dengan harapan pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak sesuai dengan harapan. Suka dukanya adalah, sukanya itu kita memang ini ya, diberi tantangan yang cukup menantang, sesuatu yang harus on target, on time dan on schedule, on scope ya, dengan scope yang sesuai, dengan budget yang sesuai, dengan target waktu yang sesuai. Nah itu sebenarnya tantangannya sangat berat, yang itu bisa menjadi suka dan duka. Sukanya adalah kita apabila kita sukses, kita merasa ada kepuasan tersendiri, dan ketika dukanya adalah ketika kita harus mengejar deadline yang benar-benar waktu itu tidak ini, seakan-akan 24 jam 7 hari itu yang penting deadline tercapai dan proyek lancar dengan target budget dan waktu yang telah ditetapkan oleh customer. Pesan-pesan saya untuk yang masih kuliah adalah saya pesan sekali bahwa tolong, antara dunia pendidikan di dalam dunia akademis sama dunia real pekerjaan itu sangat berbeda, sehingga sejauh ini saya melihat mahasiswa yang lulus dari kuliah masih belum siap kerja. Untuk itu sangat diperlukan ketika masih kuliah juga mengikuti keahlian-keahlian yang sesuai dengan bidangnya, sehingga ketika lulus sudah mempunyai paling tidak sertifikasi yang dengan sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga ketika sudah lulus kuliah bukan hanya gelar kesarjanaan saja atau gelar akademis, tapi juga sudah ada sertifikasi keahlian yang itu bisa dijadikan untuk memasuki dunia kerja.